Kalau istilah medisnya itu namanya retinitis pigmentosa, biasanya orang singkat jadi RP. Nah, jadi ada kelainan di bagian retina mata. Di sana dokter bilang di depan muka saya, depan muka saya, kamu kasus seperti kamu ini, ya, penyakit kamu ini belum ada obatnya katanya, dan memang belum ada treatment khusus atau pengobatan yang efektif buat menyembuhkan penyakit kamu ini. Dan saya prediksi sekitar 3 atau 5 tahun lagi kamu udah nggak akan lihat apa-apa lagi. Bismillah, nama saya Raffi, saya berasal dari kota Bekasi, dan saya salah satu santri di Pondok Pesantren Tahfiz Tunanetra Sam'an Darussudur, angkatan kelima. Saya mulai tunanetra itu sejak saya SMA, ya, SMA kelas 3 SMA. Sebelumnya saya tuh ngerasain ada banyak banget gejala-gejala aneh di waktu SMP kelas 3. Gejalanya itu misalnya kalau saya jalan itu sering nabrak orang, sering kesandung, bahkan naik motor pun nggak jarang saya jatuh. Dan semua gejala-gejala ini makin lama makin menyusahkan aktivitas saya sehari-hari gitu. Bahkan kecelakaan motor saya sudah 2 kali gitu. Total 2 unit motor orang tua hancur sama saya. Dan karena semua gejala-gejala aneh ini makin lama makin nyusahin saya, akhirnya saya muak gitu ya. Saya ceritain semuanya ke kedua orang tua saya, karena memang sebelumnya saya nggak pernah jujur tentang kondisi penglihatan saya. Saya cerita ke kedua orang tua, dan singkat cerita saya dibawa ke salah satu rumah sakit di Karawang. Di sana setelah saya melewati beberapa tes penglihatan, akhirnya hasil dokter bilang, kamu punya kelainan, katanya. Kelainan sejak lahir sudah ada. Kalau istilah medisnya itu namanya retinitis pigmentosa, biasanya orang singkat jadi RP. Nah, jadi ada kelainan di bagian retina mata. Dan di sana dokter bilang di depan muka saya, kamu kasus seperti kamu ini, ya, penyakit kamu ini belum ada obatnya katanya, dan memang belum ada treatment khusus atau pengobatan yang efektif buat menyembuhkan penyakit kamu ini. Dan saya prediksi sekitar 3 atau 5 tahun lagi kamu udah nggak akan lihat apa-apa lagi. Dan saya ya shock dibilang begitu depan muka saya. Akhirnya pulang dari rumah sakit, ya saya karena shock, akhirnya stress, down gitu. Selama beberapa bulan itu nggak kemana-mana, di rumah terus. Dan tanpa saya sadar, ternyata selama itu juga penglihatan saya itu menurun dengan begitu cepatnya gitu. Yang awalnya masih bisa main handphone, masih bisa ke warung, jalan-jalan keluar rumah, itu setelah beberapa bulan kemudian udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan setelah dari rumah sakit yang di Karawang itu, saya juga udah sempat coba beberapa pengobatan alternatif gitu, tapi sama sekali nggak ada hasilnya. Dan rumah sakit juga nggak cuma satu aja yang saya kunjungin, tapi udah ada beberapa. Salah satunya tuh di Bandung, ya, ada salah satu rumah sakit saya kunjungi.
semua dokter jawabannya sama, katanya kamu nggak akan bisa sembuh gitu. Cuma di rumah sakit yang di Bandung ini saya sempat tanya, kenapa sih penglihatan saya kok secepat ini menurunnya, kenapa begitu cepatnya gitu ya, kenapa? Ya dokter tanya balik, emangnya kamu selama di rumah ngapain aja? Ya saya jawab, saya cuma murung, nangis, sedih dan down gitu. Ya lalu dokter bilang, ya itu dia masalahnya, salah satu faktor utama penyebab kenapa kamu bisa secepat ini penurunan penglihatannya itu karena stres katanya. Gitu. Oh berarti memang stres penyebab utamanya kenapa saya bisa sampai seperti ini. Tantangan terbesar saya itu di awal masa ketunanetraan itu tentu aja saya harus banyak belajar beradaptasi dengan kehidupan saya yang baru, dari sebelumnya bisa melihat ke tidak melihat ya, tunanetra. Tentu ada banyak hal yang perlu untuk saya biasakan. Misalnya kalau kita bicara mobilitas gitu ya, tentu tunanetra itu bagi yang masih baru kayak saya itu tentu akan merasa kesulitan banget. Misalnya mau pergi ke warung aja susah, ke masjid atau dan lain-lain, itu perlu adaptasi yang butuh waktu cukup lama. Dan kadang ketemu orang-orang sekitar pun itu masih ada sedikit terasa canggung. Bahkan dikamerin sama yang wawancara juga nih, agak kaku. Gitu. Jadi yang saya coba upayakan sampai sekarang itu saya mencoba untuk membangun rasa penuh percaya diri gitu ya, untuk jadi tunanetra yang lebih mandiri gitu. Salah satu hal yang membuat saya kenapa pengen menghafal Quran itu saya ingat masa lalu saya, dimana saya tuh termasuk orang yang mungkin bisa dikatakan agak jauh dari agama. Salah satunya saya juga jarang baca Quran, pernah belajar baca Quran tapi itu dulu waktu SD. Setelah itu saya udah jarang baca Quran lagi. Dan apa ya, dari sana saya berpikir dengan saya menghafal Al-Quran mungkin saya bisa menutup kekurangan saya di masa lalu, karena memang sekarang pun alhamdulillah insya Allah saya masih berikhtiar untuk menghafal Quran, meskipun hafalan saya belum sehebat para hafiz di luar sana, tapi mungkin memang yang Allah inginkan dari saya bukan hafalannya, tapi memang ikhtiarnya gitu. Allah pengen saya sabar gitu. Karena memang sabar juga fadilahnya luar biasa gitu kan. Salah satunya ada di Quran, wa jazahum bimas sabaru jannah. Intinya Allah bilang siapapun yang bersabar balasannya surga, gitu aja. Dan baca Quran pun fadilahnya luar biasa juga, di mana Allah janjikan 10 pahala di setiap hurufnya. Makanya mungkin kekurangan saya di masa lalu bisa pelan-pelan, bisa sedikit demi sedikit saya tutup dengan di masa ini saya menanamkan nilai-nilai kebaikan Al-Quran gitu. Sosok idola yang membuat saya jadi lebih semangat menghafal itu sebetulnya
adalah orang-orang di sekeliling saya justru, termasuk teman-teman saya, karena saya melihat mereka meskipun dalam keadaan yang keterbatasan fisik gitu, tapi mereka tetap mampu, mereka tetap bisa jalani tujuan mereka dengan penuh semangat gitu. Dan saya melihat itu semua, loh mereka aja bisa, kenapa saya enggak? Saya juga harus lebih semangat dari mereka gitu. Cara saya menghafal Quran ya tentu aja pakai ini ya, Al-Quran Braille. Karena kalau pakai Al-Quran pada umumnya nggak kelihatan. Pakai Al-Quran Braille diraba gitu. Dan metode khusus atau teknik khusus sebenarnya nggak ada sih, nggak ada cara-cara unik gitu yang saya terapkan, nggak ada. Yang saya lakuin cuma sama dengan orang-orang pada umumnya. Yang saya lakuin cuma membaca, diulang sampai hafal gitu. Jadi memang ngafal Quran itu ya bergantung kepada dari setiap individunya juga, seberapa serius dia menghafal gitu, seberapa kuat kesungguhannya gitu. Tantangannya sih ketika saya dihadapkan dengan beberapa masalah gitu ya di sehari-hari saya, misalnya mulai dari perkara yang kecil sampai yang besar. Misalnya saya banyak kerjaan gitu ya, belum nyuci, belum nyetrika, belum lain-lain, atau dihadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan gitu ya, teman sendiri kadang yang nyebelin gitu. Itu betul-betul ngerusak mood banget, bikin emosional jadi nggak stabil, yang akhirnya hafal Quran tuh jadi nggak gampang. Yang harusnya satu halaman bisa saya hafal dalam waktu sejam, ini sejam cuma seayat gitu. Jadi mungkin itu aja sih kalau saya ya, ketika mood nggak stabil. Salah satunya momen yang paling membahagiakan itu mungkin ini ya, ketika selain saya sekedar menghafal, ketika saya bisa memahami makna dari kalamullah yang saya hafal, ketika saya bisa amalkan, ada manfaatnya buat orang lain, itu udah cukup membahagiakan saya. Kalau saya pribadi, cara mengatasi ketika hafalan itu kerasa berat, ya, simpel aja sebenarnya. Kalau tidur nggak bisa, minum kopi hitam nggak mempan, paling saya coba alihkan dengan melakukan aktivitas lain, misalnya pergi nyuci atau nyetrika, dengar video ceramah atau podcast begitu ya, atau masih belum mempan juga ya, biasanya saya kumpul dengan teman-teman saya. Biasanya mereka selalu punya cerita yang bisa bikin saya jadi lebih semangat gitu. Pengalaman yang paling berkesan itu ya tentunya ketika punya teman-teman yang selalu saling support gitu. Itu salah satu hal yang betul-betul berkesan selama saya menghafal. Karena ketika mereka ya, teman-teman saya, ada di antara mereka yang kesusahan ngafal Quran, moodnya lagi nggak baik ya, lagi bete, maka saya berusaha untuk hadir di tengah-tengah kesulitan mereka. Saya hibur mereka, saya berusaha bagaimana caranya supaya teman saya ini bisa jadi lebih semangat lagi, supaya bangkit tidak. Begitupun ketika saya yang jatuh tidak, maka mereka pun hadir buat saya, seolah-olah mereka ulurkan tangan buat saya dan bilang, ayo Pi, kita bangkit, kita terusin perjalanan kita gitu. Itu yang paling berkesan, teman-teman yang saling support. Target hafalan saya per hari selama setoran hafalan itu ya minimal satu halaman aja cukup.
perasaannya tentu seneng banget ya. Walaupun sebenarnya nggak pernah nyangka juga bisa hatam, tapi ternyata ayat-ayat Quran, kalamullah yang segitu banyaknya bisa saya hatamkan gitu ya. Alhamdulillah, rasanya senang banget. Dan harapannya setelah menyelesaikan setoran itu, ya saya selalu berdoa, saya berharap semoga Allah jaga hati saya buat selalu istiqomah gitu ya, untuk menjaga konsistensi murojaah gitu, pengulangan, karena itu memang salah satu tantangan terberat juga bagi para penghafal. Dengan hafalan yang dengan kemampuan hafalan yang saya punya, saya berharap semoga saya bisa jadi orang yang berguna ya kelak nanti di masa depan. Saya ingin ilmu yang saya punya itu bermanfaat buat orang-orang di sekeliling saya, terutama untuk tunanetra juga ya. Kemudian suatu saat nanti juga pasti ya, kalau Allah menghendaki, saya kan pasti berkeluarga, saya punya pasangan, punya keturunan, dan saya berharap mereka semua Allah jadikan ahlul Quran, dan Allah jadikan mereka orang-orang yang mampu menerapkan nilai-nilai kebaikan Al-Quran di dalamnya. Kalau memang Allah kasih kesempatan, saya tuh punya cita-cita pingin jadi orang yang bermanfaat buat orang-orang di sekeliling saya, atau mungkin ya kalau Allah berkehendak ya mungkin saya pengen jadi guru yang bermanfaat buat murid-muridnya, orang-orang di sekelilingnya. Dan setelah tinggal di pondok pesantren ini, mungkin saya ingin mencoba ikut beberapa program pelatihan seperti mungkin pijit atau komputer gitu ya, untuk menambah soft skill ya, soft skill ya, untuk lebih mengasah keterampilan saya ya, sebagai tunanetra. Dan kalau antara rezeki ya mungkin saya juga pengen kuliah gitu. Pesan saya bagi teman-teman di luar sana yang mungkin punya kondisi serupa ya, punya riwayat hidup atau cerita yang sama, artinya tunanetranya masih baru gitu, masih khusus bagi kalian yang masih bersedih gitu ya, masih down gitu, oke lah, nggak apa-apa, bersedih aja, karena memang kesedihan itu kan bagian dari kehidupan kita ya. Kalau memang seandainya hati kalian mengatakan saya sangat bersedih, oke, nggak apa-apa, menangislah itu nggak ada salahnya. Tapi jangan sampai kesedihan itu justru malah menguasai antum gitu. Jangan sampai kesedihan itu malah justru menjerumuskan antum gitu. Meskipun memang kenyataan pahit itu ya berat untuk diterima, tapi ya kita perlu ingat bahwa setiap ujian itu pasti ya akan membawa pelajaran dan kesempatan untuk kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat kan. Jadi ya silahkan cari orang-orang terdekat ya untuk mensupport antum. Kita harus percaya bahwa di dalam kegelapan itu pasti ada cahaya gitu, meskipun cuman setitik pasti ada cahaya. Nabi pernah bilang, tetaplah beramal karena pasti Allah akan kasih jalan kemudahan. Jadi tugas kita memang cukup ikhtiar dan sabar aja. Jadi pesan saya, kalau memang antum sudah bosan dengan kesedihan Anda itu ya, maka silahkan bangkit ya, tetap terus maju tetap terus maju dengan tekad dan percaya diri, karena semakin melangkah ke depan itu akan membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan dan keberhasilan yang sesungguhnya.
Saya betul-betul bersyukur banget ya punya keluarga yang sayang saya dengan sepenuh hati, dengan tulus gitu. Karena di luar sana ternyata nggak sedikit tunanetra yang ditelantarkan keluarganya, yang dijauhi keluarganya. Sedangkan saya, alhamdulillah Allah karuniai keluarga yang luar biasa, menyayangi saya dengan sepenuh hati. Makanya bagi saya pernah diajari semacam kata mutiara bahasa Arab. Bagi saya, ailah hiyal malak, keluarga itu adalah sang malaikat, allati tadhi'u nuran sati'an, yang menyinari hidupku dengan cahaya terang, mislan nujumal fadha allati tuzayyinul lail, seperti terangnya bintang di angkasa yang menghiasi malam. Semoga kisah singkat dan juga sederhana dari saya semoga bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman semuanya. Terima kasih.